Halo semua, di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita kemarin. Yang dimana di episode sebelumnya Xiaoyan pun telah berada di dunia Kaisar, yang sebelumnya dijemput oleh Kaisar Ming dan Xiaoyan pun diajak berkeliling oleh muridnya Xiong Xuan. Dan ketika berbicara dengan Xiong Kuan, Xiaoyan sangat terkejut karena dia mengetahui ketika dia telah masuk ke dalam dunia ini dia tidak bisa kembali. Dia pun sedikit penyesalan telah menuju ke tempat ini, karena dia tidak bisa bertemu kembali dengan keluarganya. Namun Xiong Kuan mengatakan itu bisa saja, jika kamu ingin pergi dari tempat ini kamu harus menjadi orang terkuat yang ada di tempat ini. Sekarang Xiaoyan pun bertekad menjadi orang terkuat yang berada di tempat ini agar dia bisa bertemu kembali anak dan istrinya. Kemudian esok hari pun telah tiba di mana Xiaoyan sekarang akan bertemu dengan leluhurnya. Dia pun bangun pagi-pagi sekali dan melihat banyak para murid yang berada di Tian Minggu ini sedang berlatih. Xiaoyan sangat penasaran untuk melihat semua jenis keterampilan bertarung. Tiba-tiba, seorang pria muda dengan kostum tempur keren datang dari kejauhan, memandang Xiaoyan di sebelah Xiong Yuan, dan bertanya, "Hei, KKR, apakah anak ini baru?" Melihat Xiong Yuan tersenyum tanpa mengatakan sepatah kata pun, pemuda itu berkata langsung kepada Xiaoyan, "Adik, bagaimana kalau kita belajar dari satu sama lain? Aku bilang kamu lebih baik tidak menggertak pendatang baru, pergi sendiri atau baku hantam denganku." Xiaoyan tersenyum, "Saudara Xiong Yuan tidak usah menghalangi. Karena saudara ini mengundang saya tidak akan membuat dia kecewa." Xiong Yuan merasa malu, karena dia tahu Xiaoyan juga tidak lemah, dia tidak dapat menemukan alasan untuk menghentikannya, tetapi dia tidak punya pilihan selain mengatakan, "Orang itu adalah Mu Feng." Petik 2. Xiaoyan mengangguk. Mu Feng mengangkat kepalanya dan tersenyum riang, "Haha, ini cukup menyegarkan, hari ini kita harus bertarung melawan tuan ini." Xiaoyan tersenyum dan mengangguk, dan napas keduanya dilepaskan tanpa syarat. Mu Feng berteriak keras, tubuhnya seperti hantu. Mu Feng, seperti Wu Yong, juga di tengah-tengah Kaisar Bintang 2, dan tampaknya sedikit di depan Wu Yong. Atmosfer yang agung tersapu jauh dari lapangan, dan roh jago merah muda membungkus tubuh Mu Feng. Penindasan yang tak terlihat membuat beberapa orang yang lebih lemah merasa bahwa bernafas itu sulit. Apakah ini nafas seorang Kaisar Bintang di periode pertengahan? Mata Xiaoyan menyipit, dia bisa merasakan bahwa nafas agung Mu Feng menyebar seperti danau yang luas, menutupi tubuhnya dengan semua kekuatan. Merasakan atmosfer yang luar biasa di lapangan, banyak orang di lapangan sedikit berubah, dan mata mereka penuh dengan martabat. Kekuatan ini, bahkan di tengah-tengah bintang, dapat dianggap sebagai orang yang kuat di lembah Ming. Akhirnya pertarungan di antara mereka pun tidak terhindarkan. Setelah beberapa kali bentrokan, Mu Feng pun menyadari bahwa Xiaoyan ternyata kuat tidak terlihat seperti di permukaan. Kemudian setelah itu Xiaoyan pun dia langsung menyerang Mu Feng mengayunkan tinjunya ke arah Mu Feng. Begitu pula Mu Feng dia pun langsung menyambut serangan Xiaoyan dan bentrokan dua kekuatan dahsyat pun terjadi lagi. Xiaoyan sedikit kesulitan menghadapi Mu Feng yang hampir ada di Kaisar Bintang 2 ini. Xiong Xuan akan menghentikan pertarungan ini, namun Xiaoyan langsung tersenyum dan mengatakan jangan khawatir, tidak usah dihentikan pertarungan ini. Xiaoyan berkata pertempuran baru saja dimulai, dia sudah lama tidak merasakan hal seperti ini. Kakak Xiong Kuan jangan khawatir, sudah biasa terluka dalam pertempuran. Di sisi lain Mu Feng dia juga terdiam karena dia baru menemukan orang tangguh seperti ini. Dia mengerti bahwa Xiaoyan belum mengeluarkan semua kekuatannya. Akhirnya Xiaoyan dia mengeluarkan api surgawi, gelombang kekuatan muncul. Hal ini tentu membuat semua orang kaget karena hanya alkemis yang mampu memadatkan api. Ini membuat para murid di alun-alun sangat terkejut. Mereka bertanya-tanya apa sosok Xiaoyan ini seorang alkemis. Keberadaan seorang alkemis masih sangat langka di benua ini, biasanya tidak ada yang mau untuk membuat seorang alkemis marah di benua ini. Sementara itu sejak Xiaoyan memperoleh warisan dari Kaisar Dewa Kuno Toshi, ia dengan mudah mengendalikan api surgawi. Meskipun Xiaoyan sangat tidak ingin mengungkapkan bahwa ia memiliki api yang berbeda, namun sulit untuk mengalahkan Mu Feng jika ia tidak menggunakan api yang berbeda. Di sisi lain Mu Feng juga merasa bahwa kekuatan Xiao yang telah berubah secara gratis dalam sekejap. Pada saat ini Mu Feng benar-benar tidak berani mengabaikan kekuatan Xiaoyan. Akhirnya Mu Feng mengeluarkan teknik kekuatan melawan Kaisar. Ini adalah teknik pembunuh Mu Feng. Dan seketika tubuh Mu Feng pun perlahan muncul menjadi emas pucat dan kekuatannya melonjak. Sementara itu Xiaoyan yang sudah menjadi tubuh api di udara juga menggunakan tubuh kasarnya dan bentrokan kekuatan mengerikan terjadi.
Suara yang memakan telinga segera bergema di lembah Tianming dengan awan jamur besar yang naik gelombang energi berputar-putar dan asap tebal menutupi sosok Xiao Yan dan Mu Feng. Tak lama setelah itu asap berangsur-angsur menghilang dan dua sosok perlahan terungkap. Pakaian Mu Feng pada saat ini telah terbakar setelah kontak dengan Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Xiao Yang tampak lebih baik. Hasil ini melebihi harapan semua orang yang berada di sana. Meskipun Mu Feng memiliki kualifikasi yang biasa namun ia memiliki ribuan tahun pelatihan dan ia sangat rajin dalam prakteknya. Ia juga merupakan salah satu yang terbaik di tengah rata-rata Kaisar satu bintang, bahkan ia pernah bertarung imbang dengan seorang pria di Kaisar bintang satu puncak. Namun meskipun begitu mereka semua tidak mengetahui bahwa Xiao Yan adalah tubuh api yang berbeda. Setelah pertempuran tersebut keduanya pun akhirnya berpegangan tangan secara relatif. Mu Feng berkata dengan ringan, kekuatan saudara Xiao Yan benar-benar luar biasa, saya tidak tahu apa kelompok api yang tiba-tiba muncul. Bergumam, orang ini terlalu aneh. Jika dia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya sekarang, aku khawatir dia harus mematahkan satu tangan aku. Lebih baik menjauh dari anak ini nanti. Xiao Yan tentu saja tidak bisa secara sembarangan mengatakan apinya sendiri, dan berkata dengan santai, ini hanya senjata umum. Xiao Yan membuka topik dan sedikit tersenyum, Senior Mu Feng, maka aku akan pergi, semoga suatu hari nanti kita bisa melakukan baku hantam lagi. Setelah itu Xiao Yan pun mengikuti Xiong Xuan yang berjalan ke depan. Namun dari sisi belakang tiba-tiba ada suara tepuk tangan seorang pun muncul menghampiri Xiao Yan membuat Xiao Yan pun sangat kaget. Dia memiliki aura yang sangat kuat. Xiao Yan membeku, mendongak ke atas panggung, matanya penuh kegembiraan, dan dia berkata tanpa kata, segera berlutut dan berkata, bocah Xiao Yan bertemu leluhur. Gemetaran darahnya sendiri tidak salah, sama sekali tidak salah. Ketika lutut Xiao Yan menyentuh tanah, ia ditopang oleh tangan yang kuat dan kuat. Seorang lelaki tua langsung muncul di depan Xiao Yan, aku tidak menyangka bahwa keluarga Xiao masih akan memiliki kaisar yang muncul. Ini satu-satunya dalam 1000 tahun, jadi jangan sopan, haha, pergi, kembalilah ke klan Xiao bersamaku. Sekarang leluhur Xiao Yan, yang bernama Xianlong pun mengajak Xiao Yan menuju klan Xiao, namun ketika dia akan ngajak Xiao Yan tiba-tiba kaisar maupun muncul. Kamu tidak bisa begitu saja membawa dia pergi dari sini, walaupun dia adalah keturunanmu. Aku yang telah menjemputnya, aku akan berniat untuk menjadikan dia muridku. Dia adalah keturunanku, aku berhak untuk membawanya. Bukankah tadi aku hanya memerintahkan kamu untuk menjemputnya saja? Xianlong, dia berniat untuk membawa pergi Xiao Yan karena dia adalah keturunan ke-25 dari klan Xiao. Namun demi keselamatan Xiao Yan, keluarga Xiao Yan pun telah memerintahkan Xianlong untuk menjemputnya. Namun dalam perjalanan, ketika melewati lembah Tianming, dia pun melewati orang-orang yang berjudi yang akhirnya dia pun malah ikut bergabung, dan dia meminta Kaisar Ming untuk menjemput Xiao Yan. Kaisar Ming dia pun mengatakan karena aku yang telah menjemputnya sebagai imbalan aku ingin dia menjadi murid dari Tian Minggu. Apakah kamu setuju? Walaupun kita adalah teman lama, saya akan memberi Anda wajah, tetapi Xiao Yan harus memutuskan untuk dirinya sendiri. Petik 2. Xiao Long dan Kaisar Ming memandang Xiao Yan ke samping. Melihat Kaisar Ming dan Xiao Long, melihat bahwa Xiao Long tidak bersikeras menentang, Xiao Yan berkata kepada Kaisar Ming sambil tersenyum, aku sangat senang bisa menjadi muridmu, ditambah lagi aku sangat bersyukur. Petik 2. Xiao Yan adalah seorang pria yang ingat, ketika saya pertama kali datang ke sini, jika bukan karena Kaisar Ming, saya khawatir saya tidak tahu harus pergi kemana, maka dari itu aku akan membeli kebaikan dari Kaisar Ming. Xiao Yan akan menjadi murid bernama Tian Minggu. Kaisar Ming juga merasa lega. Sekarang Xiao Yan telah menjadi murid Tian Minggu, dan Xiao Yan adalah anggota keluarga Xiao. Ini akan sangat luar biasa untuk kedua praktisi ini. Kaisar Ming selesai berbicara dan menemukan batu biru dari tubuhnya dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Xiao Yan memandangnya dengan bingung, tetapi tidak menemukan rahasia di batu. Tetapi Xiao Long berteriak pada batu itu, Minger, bahkan kamu memberikan batu itu kepada Xiao Yan, mengapa kepadaku tidak? Ketika Kaisar Ming mendengarnya, dia berteriak pada Xiao Long di tempat, hei, aku telah sangat murah hati kepadamu, bukankah aku memberimu kompas ini juga? Petik 2. Xiao Long meratakan mulutnya, lihat, sepertinya aku tidak sebagus yang ini, hei, kamu orang tua agak tidak adil. Kamu tidak menyukainya, kembalikan kepada aku. Xiao Long mundur dan berkata, ini milikku. Mengapa aku harus mengembalikannya padamu? Baiklah, jangan pedulikan leluhur kamu,
Ayo, Xiaoyan, aku akan memberitahumu bagaimana cara menggunakan kompas ini. Kaisar Ming mengambil batu itu dari tangan Xiaoyan dan berkata, batu ini sangat berharga. Murid-murid biasa di lembah Tianming tidak memilikinya. Batu ini disebut di kompas, dan itu hanya dibuat oleh saya di lembah Tianming. Hal ini sangat sulit untuk dibuat, tetapi sangat mudah digunakan, bahkan ini adalah sebuah lubang cacing kecil, tetapi tidak sebanding dengan lubang cacing. Ketika Anda mentransfer doki Anda ke kompas, sekelompok cahaya akan muncul, mengingat di mana Anda sekarang, selama Anda tidak berada di tempat khusus, bisa teleportasi kembali dalam sekejap. Xiaoyan tidak bisa tidak terkejut. Ia tidak menyangka ada begitu banyak hal aneh di benua Kaisar. Hai, sangat luar biasa. Hal ini sangat praktis. Dengan hal ini, di mana saya ingin kembali. Tidak hanya menghemat waktu terbang, tetapi juga sangat meningkatkan efisiensi, tetapi juga sangat baik untuk berburu dan melarikan diri. Haha, terima kasih. Xiaoyan cepat-cepat memasukkan batu ke dalam cincin. Pada saat ini, Xiaolong merobek celah dan berteriak kepada Xiaoyan, kita pergi, ada banyak hal yang harus dilakukan. Xiaoyan mengangguk, membungkuk hormat kepada Kaisar Ming, saat Xiaolong masuk ke celah. Memasuki celah, tekanan ruang yang kuat datang ke Xiaoyan. Xiaoyan tiba-tiba mengubah wajahnya, paksaan ini bahkan lebih besar dari paksaan saluran ketika ia pertama kali datang ke benua ini. Akhirnya mereka keluar dari lubang dimensi. Adegan akrab muncul di depan mata Xiaoyan. Bintang-bintang di langit tampak indah dan tidak ada hal-hal aneh di sekitar mereka. Namun, bintang-bintang ini luar biasa cerah dan indah. Xiaoyan melihat sekeliling, dan tiba-tiba Xiaolong bertanya kepada Xiaoyan, api macam apa yang kamu gunakan? Xiaolong juga sangat ingin tahu tentang nyala api yang digunakan Xiaoyan saat bertarung, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Xiaoyan. Xiaoyan katakan bahwa api yang sebelumnya dia gunakan bernama api surgawi di benua Doki. Aku mendapatkan keberuntungan untuk mendapatkan ini semua, ucap Xiaoyan. Xiaolong pun dia sangat kaget mendengar hal itu. Dia pun langsung mendekat dan ingin melihat api surgawi itu secara dekat. Apakah ada yang salah dengan api ini? Kemudian Xiaolong mengatakan, Xiaoyan, sebenarnya api surgawi yang berada di tubuhmu adalah api langit di benua ini, namun api surgawi itu sepertinya pecahan dan mengurangi kekuatannya. Xiaoyan bergetar mendengar ini mengurangi kekuatannya. Sebenarnya apa asal-usul dari api surgawi ini? Seperti kata leluhur, api surgawi ini telah melemah, namun mengapa begitu menakutkan di mata leluhur? Xiaolong pun mengatakan api ini sangat berbahaya jika terkena tubuhmu. Dia pun sambil membuka sebagian lengannya yang ternyata Xiaolong memiliki luka bakar di dalam tubuhnya. Pun sangat kaget karena Kaisar Bintang 3 memiliki kekuatan pemulihan yang sangat hebat, namun Xiaoyan melihat luka itu tidak sembuh. Xiaoyan bertanya mengapa bisa luka yang mengerikan ini muncul di tubuhnya. Luka ini akibat api yang berada di tanganmu, dan api yang berada di tanganmu itu berasal dari sini namun terpecah. Jika api surgawi ini tergabung maka akan bernama api kekacauan di benua Kaisar ini. Sebenarnya pemilik awal dari api surgawi yang berada di tanganmu adalah ketua pertama dari kelompok. Kau kaget mendengar informasi tersebut. Api yang berbeda berasal dari api langit yang sama. Mengapa mereka berkumpul tanpa menunjukkan tanda-tanda menyatu? Xiaoyan tidak bisa mengetahuinya. Telapak tangannya bergetar, dan nyala api yang mempesona muncul di tangan Xiaoyan, melihatnya, dan kemudian bertanya kepada Xianglong, mengapa api ini pecah menjadi begitu banyak. Sekarang kita akan pergi kepada ketua kedua dari klan Xiao dan pasti dia akan menjelaskan semuanya apa yang terjadi kepadamu. Akhirnya Xiaoyan pun tiba di suatu tempat di mana ini tempat dari klan Xiao. Xiaoyan yang keluar dari celah, dia terkejut bahwa saat ini tampaknya memasuki dunia aneh. Selanjutnya dia memperhatikan Xiaolong membuka awan, terlihat sebuah kota yang menggantung di langit muncul. Bahkan dengan kekuatan jiwa Kaisar Xiaoyan dia gagal mengidentifikasi kota besar itu. Ayo pergi, ucap Xiaolong. Xiaoyan mengikuti Xiaolong dan terbang ke depan. Semua bangunan di sepanjang jalan sangat indah, bahkan belum pernah dilihat Xiaoyan yang sebelumnya. Xiaolong memperkenalkan bangunan-bangunan yang berbeda ini kepada Xiaoyan. Banyak orang memandang Xiaoyan yang berada di belakang Xiaolong. Mata mereka menatap Xiaoyan dengan aneh. Xiaoyan tidak punya pilihan selain menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Setelah beberapa lama akhirnya Xiaoyan mencapai aula paling tengah dari gedung. Itu merupakan tempat paling penting bagi keluarga Xiao. Begitu dia memasuki aula, beberapa nafas kuat mengalir ke arahnya. Jiwa Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi terkejut ada beberapa lelaki tua yang duduk di tengah aula. Xiaoyan memandang sejenak lalu memberi hormat yang bertemu dengan leluhur, ucap Xiaoyan.
Tidak perlu sopan, duduk saja, ucap orang tua itu yang bernama Xiao Li, seorang veteran dari keluarga Xiao. Xiao Long berkata alasan mengapa keluarga Xiao dianggap sebagai salah satu yang terbaik di benua ini adalah karena leluhur keluarga Xiao. Dia sangat kuat, bahkan ditakuti banyak orang, tetapi leluhur ini belum terlihat selama 500 tahun, tidak tahu dia berlatih kemana. Dan sekarang orang paling kuat di sini adalah Xiao Li dan dia yang mengatur di sini. Xiao Yan langsung pergi ke tempat di sisi leluhur Xiao Li dan langsung duduk. Ketua Xiao Li berkata, Xiao Yan, aku sebagai pemimpin klan Xiao menyambut kamu di ranah kaisar. Xiao Yan berkata, terima kasih atas kebaikan leluhur, ucap Xiao Yan, kamu harus tahu bahwa kamu memiliki roh api kekacauan di dalam dirimu. Dalam perjalanan ini beberapa aula di ruangan terkejut, segera mereka memperhatikan Xiao Yan dan berseru, roh kekacauan, ucap beberapa dari mereka dengan ekspresi berbeda. Xiao Li tiba-tiba berdiri dan berkata kepada para ketua, ayo kalian pergi dulu Xiao Yan dan aku ada sesuatu yang harus dilakukan, ucap Xiao Li. Akhirnya para ketua yang lain mereka berdiri dan langsung memberikan hormat dan mereka pun langsung keluar dari ruangan ini. Termasuk Xiao Long, dan sekarang hanya Xiao Yan dan ketua Xiao Li yang berada di ruangan ini. Kemudian ketua Xiao Li pun mengatakan, Xiao Yan, apakah kamu mengetahui situasi api kekacauan yang sekarang berada di dalam tubuhmu? Xiao Yan pun menjelaskan bahwa roh tapi kekacauan yang berada di dalam tubuhnya belum dipahami ini semuanya. Api kekacauan ini memiliki banyak rahasia dan sekarang apakah kekacauan itu berada di dalam tubuhmu? Kamu harus mengetahui apa saja tentang api kekacauan yang berada di dalam tubuh itu. Xiao Li menceritakan bahwa ketua pertama dari kelompok keluarga Xiao mengkhianati iklan Xiao ribuan tahun yang lalu. Pada saat itu ketua pertama dari anggota Xiao adalah pemilik asli dari api kekacauan. Pria ini memiliki ambisi besaran, dia ingin menguasai semua keluarga Xiao, yang akhirnya pertempuran besar tidak terhindarkan. Dalam pertempuran itu api kekacauan pergi ke benua Doki akibat lubang dimensi yang dibuat oleh gabungan para ketua. Dan pada saat itu Dewa Yan dari keluarga Xiao membagi api kekacauan menjadi 23 bagian. Hal ini tentu membuat roh kekacauan menjadi melemah. Hal yang mengejutkan lagi bahwa yang disebut mantra api di benua Doki juga merupakan objek yang diciptakan oleh Dewa Yan setelah benua Kaisar menyerap sumber Kaisar kekacauan atau yang disebut Origin Ki. Kekuatan Dewa Yan secara bertahap akan terus meningkat. Pada saat itu keluarga Xiao pernah memiliki total 3 roh api kekacauan. Api surgawi ini sangat merusak oleh serangan balasan ke tubuh mereka. Tetapi keluarga Xiao adalah keluarga kuno dan mereka memiliki beberapa kemampuan yang diturunkan oleh leluhur mereka, jadi mereka tidak mudah terkena serangan balik. Informasi tentang roh api kekacauan dan dewa yang terus mengalir ke pikiran Xiao Yan setelah membaca semua ini. Xiao Yan sangat terkesan, tampaknya musuh terbesar orang-orang Xiao sebelumnya adalah roh api kekacauan di dalam diri mereka. Xiao Yan perlahan membuka matanya, dia tidak pernah menyangka bahwa api surgawi yang berhasil dia kumpulkan di benua Doki sebenarnya adalah api langit di benua ini. Jika semua api yang berbeda di tubuhnya bergabung maka itu akan menjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Xiao Li tersenyum dan berkata, sekarang kamu tahu alasannya, adapun roh api kekacauan di tubuhmu kamu harus mengenalinya sendiri. Aku hanya bisa membimbingmu sekarang. Pertama-tama aku akan membawamu ke suatu tempat untuk melihat sesuatu, ucap Xiao Li. Akhirnya setelah itu Xiao Li dia mengajak Xiao Yan untuk memperlihatkan hal sesuatu. Akhirnya tidak lama setelah itu mereka tiba di tempat tujuan. Kemudian Xiao Li menoleh dan berkata, Xiao Yan, apa kamu melihatnya? Xiao Yan melihat ke arah yang ditunjuk oleh Xiao Li. Dia segera terkejut menemukan sebuah menara emas melayang di langit. Xiao Yan melebarkan matanya dan berkata, ini bukankah ini menara pelatihan yang ada di Akademi Batin? Bagaimana bisa ke sini, ucap Xiao Yan. Xiao Li tersenyum dan berkata dengan tenang, sepertinya kamu yang membawa menara ini. Xiao Yan langsung bergetar setelah mendengar apa yang dikatakan leluhurnya. Apakah ini menara spiritual di akademi, ucap Xiao Yan. Dia memikirkan kembali mengapa benda itu mengikuti aku, mungkinkah itu akibat Polem Heart Flame? Tetapi jika itu Polem Heart Flame, aku tidak merasakan nafas, entah bagaimana bahkan dia sendiri tidak tahu apa yang terjadi. Xiao Yan memperhatikan menara dengan seksama. Dari penampilannya itu memang menara membakar langit yang ada di akademi. Xiao Yan melangkah maju lagi dan meletakkan tangannya dengan lembut di menara. Ketika tangan Xiao Yan menyentuh menara, tiba-tiba menara besar di depan matanya bergetar, itu menyusut dengan kecepatan. Benar saja, objek besar itu langsung menyusut menjadi seukuran telapak tangan, perlahan-lahan melayang di depan Xiao Yan. Xiao Yan berada di belakangnya pun terkejut sambil memperhatikan apa yang terjadi selanjutnya. Tiba-tiba kekuatan dahsyat terpancar dari menara kecil itu membuat hati Xiao Yan bergetar. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya, apa benar ini menara di akademi?
Jika demikian bagaimana itu bisa berada di dataran Dodi ini? Jika tidak lalu apa benda ini bagaimana bisa persis sama dengan menara pelatihan Akademi Benua Doki? Leluhur bisakah memberitahu menara apa ini? Tanya Xiaoyan. Xiaoli terdiam menara ini dan Xiaoyan datang ke benua pada saat yang sama. Saat itu orang-orang di klan Xiao sedikit terkejut dengan kedatangan Xiaoyan dan menara ini muncul pada waktu yang bersamaan. Jadi Xiaoli berasumsi bahwa menara itu mengikuti Xiaoyan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Menara ini sepertinya adalah menara penyulingan langit. Xiaoli tersenyum dan berkata, jangan khawatir tentang hal itu, menara ini tampaknya terhubung dengan kamu. Ambil kembali dan mempelajari perlahan-lahan, ucap Xiaoli. Xiao menggangguku menyimpan menara dan kemudian tiba-tiba teringat sesuatu. Tunggu sebentar leluhur, ada satu hal yang ingin aku tanyakan kepada Anda, ucap Xiaoyan. Xiaoyan berkata, bagaimana ketika aku sampai di sini orang-orang dari klan Xiao mengetahui, terutama ketua Xiaoli, bagaimana kalian mengetahui aku datang? Ditambah lagi ada beberapa orang yang menyelinap dan mencoba menyerangku. Leluhur Xiaoli pun berkata, salah jika aku merasakan anak dan cucu yang tiba di ranah kaisar ini. Xiao yang berkata, junior tidak bermaksud seperti itu. Sebelumnya junior diserang oleh beberapa orang dalam perjalanan dan menyerbu junior dan itu cukup aneh, ucap Xiaoyan dengan ekspresi jelek. Apa kamu mengenali mereka? Ini berani sekali dia menyerang keturunanku. Aku akan menyelesaikan masalah ini. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kamu harus mencoba untuk tidak keluar untuk waktu 1 tahun. Setelah masalah ini selesai akan mengirim seseorang untuk membawamu keluar untuk berlatih, ucap Xiaoli. Xiaoyan mengangguk ketika dia datang ke benua ini. Dia benar-benar perlu meluangkan untuk mempelajari apa saja yang ada di benua kaisar ini. Setelah itu Xiaoyan berkata, leluhur aku ingin bertanya lagi. Tiba-tiba Xiaoyan memikirkan tujuan utamanya tentang menghidupkan Xiao Xuan. Dia segera bertanya kepada leluhur Xiaoli bahwa dengan hanya ada satu jejak jiwa bisakah menghidupkan seseorang. Xiaoli pun mengatakan, jika hanya ada satu jejak jiwa ini tidak akan mudah. Apakah orang ini sangat penting bagi kamu? Xiaoyan berkata bahwa orang ini sangat penting dan dia berasal dari keluarga Xiao juga. Orang inilah yang telah membantu aku sampai ke tahap ini, namun hal itu mengorbankan kehidupannya dan jiwanya. Xiaoyan mengatakan, apakah masih bisa menyelamatkan dia? Xiaoli pun menghela nafas dan mengatakan, mungkin ada jalan untuk menghidupkan lagi, namun dengan kekuatanmu sekarang aku ragu kamu bisa melakukannya. Bahkan lebih sulit daripada naik ke langit ini. Xiaoyan pun dia sangat senang, setidaknya walaupun sulit masih ada jalan untuk menghidupkan kembali orang yang berjasa baginya. Jika bukan karena leluhur Xiao Xuan dia tidak akan sampai ke ranah kaisar ini. Xiaoyan berkata, metode apa yang harus aku lakukan? Aku akan melakukannya cara apapun. Leluhur Xiaoli mendengar nama Xiao Xuan dia pun merasa akrab dengan nama itu, namun dia pun tidak terlalu mengingatnya. Xiaoyan bertanya lagi, apakah kamu mengetahui tentang klan Yao? Xiaoli yang mendengar itu dia pun sangat kaget, tentu klan Yao juga ada di sini, dia ada di bagian barat. Yang ternyata klan Yao, klan guru Xiaoyan pun luhurnya ada di tempat ini. Xiaoli berkata, tentu saja mereka juga ada di sini, namun aku tidak tahu mereka akan mau membantumu atau tidak. Mereka berada di barat daya daerah ini. Dia lanjut berkata, apa Xiaoyan terburu-buru atau tidak? Berapa orang yang ingin aku perintahkan agar menemanimu ke sana? Baiklah, namun sepertinya sekarang kamu harus istirahat terlebih dahulu, nanti aku akan mengirimkan seseorang untuk membantu. Xiaoyan pun mengatakan, leluhur Xiaoli tidak perlu repot-repot, aku akan mengandalkan kekuatanku sendiri untuk melakukannya. Leluhur Xiaoli pun berkata, baiklah, namun sepertinya sekarang kamu harus istirahat terlebih dahulu. Nanti aku akan mengirimkan seseorang untuk membantumu tinggal di tempat ini. Namun tidak berlangsung lama tiba-tiba tanah pun bergetar yang tentu membuat Xiaoyan dan leluhur Xiaoli kaget. Dan tiba-tiba muncul salah satu orang yang langsung menghadap leluhur Xiaoli. Dia pun langsung berlutut dan melaporkan sebenarnya apa yang terjadi. Dia mengatakan bahwa pilar Phantom Beast bergetar hebat. Ia pun meminta leluhur Xiaoli untuk melihat apa yang terjadi. Leluhur Xiaoli yang mengetahui hal itu dia pun awalnya tersenyum sekarang menjadi dingin. Akhirnya tanpa banyak bicara dia pun langsung membuka portal dimensi merobek ruang kosong. Tidak berlangsung lama mereka pun tiba di tempat tujuan di bagian ujung kanan klan Xiao. Dan benar saja pilar-pilar yang ada di atas langit tiba-tiba bergetar dan satu persatu runtuh. Xiaoyan yang melihat hal ini dia pun tentu kaget sebenarnya apa yang terjadi. Leluhur Xiaoli dan para ketua lain pun dia pun mencoba mendekat kepada pilar itu dan mencoba menahan agar tidak roboh. Di sini Xiaoyan yang melihat hal ini dia pun tidak tinggal diam, dia pun membantu para ketua lain, dia pun mengeluarkan aura spiritualnya untuk menahan pilar tersebut. Orang-orang dari klan Xiao mereka pun kaget dengan tekanan ini, bahkan seorang Dodi bintang 1 mereka tidak kuat dengan tekanan ini dan mereka memilih mundur.
Namun mereka sangat kaget ketika melihat Xiaoyan yang terus maju walaupun dia masih di tahap awal. Akhirnya para ketua pun terus mencoba untuk menstabilkan pilar-pilar batu ini yang mengeluarkan tekanan yang mengerikan. Dan tiba-tiba ada aura aneh muncul dengan tiba-tiba mendekat membuat semua orang pun merasa kaget. Namun di sini Xiaoyan pun merasakan perasaan yang akrab dengan kekuatan ini. Di sini para ketua yang tidak mengetahui mereka pun berteriak kepada semua orang untuk segera bersiap karena ada sosok yang kuat yang akan segera muncul. Ada aura aneh yang terus semakin mendekat. Orang-orang dari klan Xiao mereka ingin tahu sebenarnya aura kuat apa yang akan keluar ini. Xiaoyan menyadari bahwa itu 9 naga guntur emas misterius. Xiaoyan berpikir apakah ini adalah cahaya 9 naga guntur yang telah dia kumpulkan. Xiaoyan bertanya-tanya apa kamu mungkin benda ini juga muncul bersamaan dengan Xiaoyan. Xiaoyan pun sekarang semakin bingung sebenarnya apa yang terjadi. Sebelumnya menara api latihan akademi ikut datang ke sini dan sekarang 9 naga guntur telah ada di sini. Xiaoyan pun langsung bertanya-tanya dalam hatinya sebenarnya apa yang akan terjadi lagi selanjutnya. Berapa banyak lagi hal yang akan muncul di dunia ini yang berkaitan dengan Xiaoyan. Tiba-tiba naga emas besar pun muncul di atas langit dengan kilauan yang sangat luar biasa. Melihat hal ini tentu saja semua orang yang ada di klan Xiao pun mereka terkejut melihat kejadian aneh ini. Akhirnya setelah naga guntur keluar ruangan pun kembali tenang kembali langit pun mulai kembali cerah. Singkat cerita naga itu pun langsung menatap Xiaoyan dengan tenang dan begitu pula Xiaoyan menatap naga itu juga. Xiaoyan yang melihat hal ini Xiaoyan pun langsung terbang ke atas langit. Sementara itu leluhur Xiaoli pun sangat tercengang melihat Xiaoyan. Xiaoli pun mengatakan apakah Xiaoyan mengetahui asal-usul dan kekuatan 9 naga emas guntur ini. Selain itu aku melihat 9 naga emas guntur ini memiliki kebijaksanaan. Untung saja dia muncul di sini. Jika muncul di luar area klan Xiao mungkin banyak orang-orang yang ingin mengincarnya terutama seorang alkemis karena 9 naga misterius ini memang sangat kuat. Cerita pun berpindah kepada Xiaoyan yang telah mendekat kepada naga itu. Xiaoyan pun langsung melambaikan tangan kepada naga itu dan tiba-tiba naga itu seolah-olah dia telah menemukan tuannya. Dan setelah hal ini tiba-tiba naga itu berubah menjadi cahaya dan tiba-tiba sangat mengejutkan naga itu menjadi sosok bocah kecil berusia 7 tahun. Bocah laki-laki itu memiliki mata emas dan alis berwarna emas juga, dan masih ada cahaya keemasan yang menyelimuti tubuhnya sekarang. Xiaoyan pun teringat ketika dia mengumpulkan roh naga ini, dan dia tidak mengira ini akan berterima kasih kepada Xiaoyan, dan akhirnya dia datang ke benua kaisar ini hanya untuk Xiaoyan. Di sisi lain semua orang yang ada di klan Xiao, terutama leluhur Xiaoyan mereka sangat terkejut dengan hal-hal yang berkaitan dengan Xiaoyan. Mereka pun berkata-kata keberuntungan apa yang dimiliki oleh bocah Xiaoyan ini. Cerita pun berpindah kepada Xiaoyan yang langsung menggendong anak laki-laki itu dan langsung menemui leluhur Xiaoli. Leluhur Xiaoli dan orang klan Xiao mereka pun memberikan selamat kepada Xiaoyan. Xiaoyan yang merasa ditatap oleh semua orang dia pun merasa malu dan akhirnya dia pun memutuskan untuk pergi dari sini. Dan dia pun langsung memberikan hormat kepada leluhur Xiaoli. Dalam hatinya leluhur Xiaoli pun sangat bangga kepada Xiaoyan. Akhirnya Xiaoyan pun dia pergi ke tempat klan Xiao yang telah disediakan oleh leluhur Xiaoli. Xiaoyan pun memerintahkan bocah naga yang dibawanya untuk duduk. Setelah itu Xiaoyan pun bertanya sambil tersenyum siapakah nama bocah itu. Bocah itu pun perlahan duduk di samping Xiaoyan menjawab dengan malu-malu ia berkata bahwa ia bernama Long Yi. Melihat ekspresi Long Yi yang datar Xiaoyan pun sedikit mengerutkan keningnya. Xiaoyan pun lanjut bertanya mengapa ia datang kepada Xiaoyan. Kilatan kegembiraan pun segera melintas di wajah Long Yi ketika ia mulai menjawab. Ia berkata bahwa Xiao yang telah mengumpulkan roh untuknya pada saat itu dan Xiaoyan dianggap ayahnya. Mendengar hal itu Xiaoyan dia kaget. Setelah mendengar perkataan dari Long Yi, Xiaoyan pun tidak punya pilihan selain tersenyum sebelum akhirnya lanjut berbicara. Xiaoyan berkata bahwa apa yang ia lakukan hanyalah sedikit usaha dan tidak perlu untuk menyebutkan ayah. Bagaimana jika di masa depan Long Yi menganggap Xiaoyan saudara? Baru saja Xiao yang selesai berbicara Long Yi pun seketika berubah menjadi naga kecil dan jatuh ke tanah. Xiaoyan pun terkejut dan buru-buru mengangkat Long Yi dan kekuatan spiritual Xiaoyan segera mengalir ke tubuh Long Yi. Barulah kemudian Xiaoyan menyadari bahwa Long Yi telah menderita luka yang serius dan perlu dirawat. Dengan cepat tiba-tiba sebuah suara tua samar segera terdengar di samping telinga Xiaoyan.
Suara itu memerintahkan Xiaoyan untuk mengirim Long Yi masuk ke dalam menara yang sebelumnya Xiaoyan dapatkan. Xiaoyan pun dia sangat kaget suara siapakah itu, namun dia tidak perlu punya waktu untuk mencari tahu dan dia pun segera mengeluarkan menara kecil yang seperti menara akademi dulu. Dan setelah itu Xiaoyan pun bertanya siapakah sosok suara itu. Sosok misterius itu berkata bahwa Xiaoyan tidak perlu tahu siapakah dirinya sekarang. Namun kamu bisa memanggil Old Zan. Old Zan berkata bahwa Xiaoyan bisa memasuki menara itu menggunakan kekuatan spiritualnya. Akhirnya Xiaoyan pun melepaskan kekuatan spiritualnya dan menjadi bintik cahaya yang akhirnya masuk ke dalam menara pelatihan itu. Yang akhirnya Xiaoyan dan Long Yi pun masuk ke dalam menara pelatihan itu yang dimana menara itu dilapisi oleh cahaya emas. Ketika Xiaoyan masuk banyak informasi yang masuk ke dalam kepala Xiaoyan. Yang ternyata Xiaoyan mengetahui pagoda ini yang sepertinya menara pelatihan akademi. Namun ternyata nama asli menara ini yaitu Pagoda Roh Kekosongan Jichen. Xiaoyan terkejut karena ini sisi sebenarnya pelatih Qitianpen. Namun beberapa informasi masih disembunyikan. Xiaoyan menyadari bahwa informasi tersebut sepertinya disembunyikan oleh sosok tua sebelumnya yang bernama Zan Lao. Xiaoyan sekarang tahu menara kecil ini tidak sederhana seperti di permukaan banyak misteri yang belum terungkap. Akhirnya tidak lama setelah itu muncul sosok tua berjubah abu-abu di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan sangat kaget dengan kemunculan sosok tua itu. Xiaoyan pun dengan sedikit gemetar dan langsung bertanya apakah ini sosok Zan Lao. Dan di sini Xiaoyan pun semakin kaget karena sosok Zan Lao ini sama seperti gurunya di masa lalu, dia mirip dengan Yao Lao. Namun Xiaoyan pun menyadari bahwa sosok di depannya bukanlah Yao Lao gurunya. Xiaoyan pun sekarang melihat sekeliling menara ini dan Xiaoyan yakin ini sangat berbeda dengan menara pelatihan akademi dan sekarang Xiaoyan ada di ruangan paling rendah di menara. Xiaoyan pun sekarang pikirannya dipenuhi rasa penasaran tentang menara ini. Kemudian dia pun langsung bertanya kepada Zan Lao sebenarnya dari manakah menara ini muncul, mengapa auranya ada di dalamnya. Di sini Zhang Lao pun dia mengeluarkan aura spiritualnya berwarna emas untuk menyembuhkan Long Yi yang sebelumnya kita ketahui terluka. Kemudian Zhao Lao pun menjelaskan bahwa menara ini adalah menara ki pembakaran surgawi, dan masih banyak rahasia dan misteri di dalam ini dan sekarang aku tidak bisa memberitahu itu semua kepada kamu. Dan jika Xiaoyan ingin mengetahui semua informasi yang lain maka nanti aku akan memberitahu pada waktunya. Xiaoyan sedikit kesal. Zan Lao pun mengatakan bahwa Xiaoyan bisa mengorek informasi sendiri di sini dan bahkan Xiaoyan bisa berlatih di dalam menara ini. Akhirnya setelah mendengar percakapan itu semua Xiaoyan pun yakin bahwa laki-laki tua di depannya tidak berbohong dan akhirnya memutuskan akan berlatih dulu. Akhirnya Xiaoyan menuju pusat tempat ruangan menara ini yang memiliki tekanan dan kekuatan yang lebih besar. Xiaoyan pun sangat kaget dengan tekanan yang berada di ruangan ini. Xiaoyan pun berkata tekanan macam apakah yang dimiliki oleh ruangan ini. Ini kekuatan spiritual dari Xiaoyan pun menyebar ke seluruh tubuh. Yang akhirnya Xiaoyan pun dia duduk bersila dan memejamkan matanya. Setelah itu Xiaoyan pun mulai menyerap energi yang berada di dalam ruangan ini. Akhirnya dengan secara perlahan energi yang berada di ruangan ini masuk ke dalam tubuh Xiaoyan. Dengan masuknya energi ini kekuatan Xiaoyan meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat. Xiaoyan benar-benar sangat terkejut karena ia belum pernah mengalami peningkatan kecepatan seperti itu. Begitu cepat hingga Xiaoyan tidak bisa mempercayainya. Xiao yang benar-benar tidak menduga bahwa menara ini benar-benar dapat mempercepat kecepatan kultivasi. Di sekitar tubuh Xiaoyan energi gila berubah menjadi bintik-bintik energi cahaya di seluruh langit. Diam-diam Zan Lao menggelengkan kelapanya, ia pun segera tersenyum dan berbunga. Orang ini benar-benar tidak dapat diprediksi, pewaris yang dipilih tampaknya sangat luar biasa lebih dari generasi sebelumnya. Sementara itu di sisi lain di kamar pagoda emas yang memancarkan cahaya aneh perlahan melayang di udara. Pagoda ini dilapisi warna emas dan menimbulkan cahaya yang menyilaukan. Akibat cahaya ini leluhur klan Xiao pun segera bergegas menuju ke arah kamar Xiaoyan. Mereka ingin melihat sebenarnya apa yang telah terjadi, terutama leluhur Xiaoli dan leluhur Xiao Long. Salah satu orang pun dari klan Xiao masuk ke dalam ruangan Xiaoyan dan dia pun berkata, bukankah ini adalah ruangan orang baru bernama Xiaoyan? Baik Xiaoli dan Xiao Long awalnya sedikit kebingungan. Pada akhirnya mereka mengetahui bahwa Xiaoyan sedang berkultivasi. Sekarang semua anggota klan Xiao telah berada di ruangan ini. Yang pada akhirnya banyak orang-orang yang berisik leluhur Xiaoli pun langsung berteriak agar jangan ribut.
Xiaoli berkata bahwa ini latihan pertama Xiaoyan ini sangat penting bagi dia, oleh karena itu tidak ada yang boleh mengganggunya. Xiaoli pun kembali berbalik dan berkata kepada semua anggota klan Xiao tidak ada yang boleh mendekati rumah ini. Siapapun yang melanggar maka akan ditindak tegas. Semua orang pun diam-diam mengangguk setelah mendengar perkataan dari Xiaoli. Setelah itu kerumunan pun bubar perlahan sementara Xiaoli segera memerintahkan beberapa orang untuk menjaga tempat ini. Pada saat ini tidak ada yang bisa menebak berapa lamakah latihan dari Xiaoyan. Setelah mengatur semuanya Xiaoli pun pada akhirnya kembali melihat ke kamar Xiaoyan sebelum berbalik dan pergi. Cerita kembali kepada Xiaoyan. Dia terus menyerap energi yang ada di ruangan ini. Xiaoyan sadar bahwa energi ini origin Qi dari Kaisar. 2 hari pun berlalu Xiaoyan pun berniat untuk beristirahat terlebih dahulu namun tiba-tiba Zhan Lao muncul dan berkata, beberapa hari ini adalah waktu terbaik bagi Xiaoyan untuk meningkatkan kekuatannya. Jika Xiaoyan berhenti maka ia khawatir Xiaoyan tidak akan memiliki kesempatan seperti itu lagi. Xiaoyan yang memang tidak mengetahui apa-apa segera bertanya mengapa Zhan Lao berkata seperti itu. Xiaoyan tidak mengetahui bahwa setelah Kaisar Do pun datang ke benua ini pertama kali ia berlatih adalah waktu tercepat untuk meningkat kekuatan. Meskipun Xiaoyan memiliki banyak keraguan di dalam hatinya, namun ketika ia mendengar apa yang dikatakan oleh Zhan Lao, ia pun melanjutkan pelatihannya dan bertanya-tanya dengan ragu. Bersamaan dengan itu Zhan Lao pun segera berkata dengan lembut setelah setiap Kaisar Do datang ke benua ini ia akan mendapat peningkatan besar dalam latihan pertamanya. Tidak ada yang tahu seberapa banyak ia akan meningkat karena itu terkait dengan bakat dan keberuntungan setiap orang. Zhan Lao berkata akan lebih baik kamu bertahan 10 hari sampai 20 hari di tempat latihan ini. Jika kamu telah menyelesaikan latihan ini pasti kamu akan merasakan keuntungan yang tidak terduga. Akhirnya Xiaoyan pun melanjutkan kultivasi itu lagi. Banyak energi yang telah diserap oleh Xiaoyan dari menara ini. Di saat Xiaoyan berkultivasi tiba-tiba muncul cahaya aneh di atas menara ini. Tampaknya benar-benar ada sesuatu yang misterius. Ada sebuah titik cahaya di atas menara ini berkedip satu persatu. Zhan Lao langsung bergumam dalam hatinya sepertinya memang anak ini sudah ditakdirkan bersamanya. Cerita pun berpindah lagi kepada Xiaoyan. Tanpa terasa Xiaoyan telah berkultivasi selama 20 hari. Xiaoyan dengan fokus terus menyerap energi ini. Dan sekarang Xiaoyan sepertinya telah berada di peringkat bintang 1 Kaisar. Dan jika berlanjut Xiaoyan akan melaju ke tahap Kaisar bintang 1 pertempuran. Cerita pun berpindah lagi kepada Xiaoli yang melihat ke kamar Xiaoyan. Dia pun tidak mengira Xiaoyan masih berkultivasi hampir 1 bulan ini. Kemudian salah satu orang pun langsung menghampiri leluhur Xiaoli dan mengatakan jika anak muda ini berhasil mencapai 30 hari maka dia akan mencapai rekor dari leluhur klan Xiao. Dikatakan rekor paling tinggi dipegang oleh pendiri klan Xiao bernama Xiao Yao. Dikatakan Xiao Yao dia berkultivasi selama 30 hari di saat tiba di ranah Kaisar ini. Dengan begitu dia langsung melonjak ke tahap bintang 1 pertempuran. Xiaoli berkata sepertinya memang bocah ini dapat memecahkan rekor dari pendiri klan Xiao. Xiaoli pun sangat kagum dengan keajaiban-keajaiban yang dikeluarkan oleh bocah ini. Entah berapa banyak rahasia yang ada di dalam dirinya. Akhirnya sekarang semua orang dari klan Xiao pun kembali melihat kepada ruangan Xiaoyan. Mereka pun sangat kagum dan juga rasa iri karena dengan kultivasi yang dilakukan oleh Xiaoyan. Sekarang mereka mengakui Xiaoyan adalah seseorang yang berbakat. Mereka menganggap awalnya Xiaoyan memiliki api kekacauan dan juga naga guntur emas hanya keberuntungan. Namun ketika mereka melihat hal ini mereka pun yakin itu adalah kerja keras dari bocah ini.